Saya undang Pak Esra untuk mengucapkan khotbah. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kamu nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali di dalam ibadah kepada Tuhan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat. Kami mau belajar firman Tuhan sekarang. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kami hati dan telinga seorang murid yang mau belajar dari firman Tuhan, terbuka kepada firman Tuhan, dan tolong mampukan kami, berikanlah kegirangan dalam hati kami supaya setelah kami mengerti firman Tuhan, kami menerapkan firman itu dalam hidup kami, pelayanan kami. Tuhan tolong supaya kegirangan kami terhadap firman Tuhan tidak hanya sebatas pengetahuan intelektual kami saja, tapi betul-betul kami hidupi firman yang akan kami terima dan pahami itu di dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan supaya kebenaran firman yang dinyatakan kepada kami dan bukan hal yang lain. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan bekerja dengan Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman ini tidak sia-sia kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Kita hari ini membahas sebuah tema. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Ini sebenarnya tema yang mau saya sampaikan pada beberapa minggu lalu, ya, tapi saya merubahnya, ya, dengan hal kekhawatiran. Sekarang mari kita lihat Yohanes pasal 3 22 sampai 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan dia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarnya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Kalimat terakhir ini yang menjadi tema kita. Saya ingat waktu sekolah minggu ada lagu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nah, itu Oma tahu itu, ya. Ini lagu tempo dulu nih, ya. Pasti Andre tidak tahu. Ini lagu dari kakeknya kakek kita. Nah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ini adalah pernyataan yang sangat terkenal dari seorang Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi, dan menurut Tuhan Yesus, dari semua orang yang lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Berarti Yohanes lebih besar dari Elia, Yohanes
lebih besar dari Musa, Yohanes lebih besar dari Yeskiel, Yesaya. Semua nabi yang lain Yohanes Pembaptis lebih besar. Dalam hal apa? Kalau mau dibandingkan kita lihat sekilas kayaknya Musa lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis bahkan satu mujizat pun dia tidak bikin. Tapi Musa bikin begitu banyak mujizat. Ya, kalau mau lihat dari wahyu-wahyu yang diterima, rasanya Yesaya, Yeskiel, nubuat-nubuat itu lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Tapi kenapa sampai Yesus bilang di antara orang yang lahir dari perempuan tidak ada lebih besar dari Yohanes Pembaptis? Istimewanya di mana? Istimewanya begini, karena Musa menubuatkan banyak tentang Yesus, tapi Musa mati, Yesus belum lahir. Yesaya bernubuat tentang Yesus, Yesus lahir, Yesaya sudah almarhum. Begitu juga Daniel, semua. Tapi satu-satunya nabi yang melihat Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia nabi perantara antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka disitulah kita bisa melihat Yohanes Pembaptis boleh dibilang lebih besar dari semuanya, karena dia orang perjanjian lama, nabi perjanjian lama yang menyaksikan Yesus. Tapi saudara-saudara, orang yang begitu hebat ini, dia mengatakan bahwa dia, Yesus, harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis itu lahir lebih dulu dari Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia lebih tua dari Tuhan Yesus kira-kira 6 bulan. Ya. Nah, karena itu juga maka begitu Yohanes Pembaptis masuk pelayanan, 6 bulan kemudian Yesus juga masuk pelayanan. Yohanes Pembaptis nanti dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas. Tapi sebelum Yohanes Pembaptis masuk penjara, Yesus sudah keluar pelayanan. Maka ada satu masa overlapping. Satu masa di mana sementara Yohanes masih melayani, Yesus juga keluar dan melayani. Pernah ada saat di mana Yohanes melayani, Yesus belum keluar melayani. Maka semua orang begitu mengagumi Yohanes. Dia berkhotbah di padang gurun, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat, dan banyak orang pergi untuk dibaptis oleh Yohanes. Banyak orang kagum tentang Yohanes. Tapi tiba-tiba Yesus muncul dalam pelayanan, maka terjadilah overlapping di mana pada saat yang bersamaan, ada saat bersamaan di mana Yesus dan Yohanes sama-sama melayani. Coba lihat ayat 22. Ya. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan dia diam di sana bersama mereka dan membaptis. Berarti Yesus mulai melayani dengan murid-muridnya. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Berarti sementara Yesus dan para muridnya membaptis, Yesus sendiri tidak baptis orang, tapi melalui murid-muridnya. Ya. Jadi sementara Yesus dan murid-muridnya membaptis, Yohanes juga. Berarti ada saat bersamaan. Ya. Terus ayat 24, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Jadi memang Yohanes belum masuk penjara, maka ada saatnya mereka bersama-sama di dalam medan pelayanan. Nah, Yohanes ini nabi besar, tapi dibandingkan dengan Yesus sang Mesias, maka Yohanes itu tidak ada apa-apanya. Bahkan Yohanes sendiri mengaku di dalam Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Maka dia lebih berkuasa. Yesus lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis. Bahkan melepas kasutnya saja Yohanes bilang dia tidak layak. Jadi sebenarnya dibanding Yesus dan Yohanes, lebih hebat Yesus. Kalau saudara hidup pada zaman itu, ikut Yesus atau ikut Yohanes? Yohanes muncul lebih dulu loh. Ya. Kalau seandainya saudara sudah ikut Yohanes, tahu-tahu di sana muncul Yesus, pindah. Ya. Nah, saudara-saudara, menariknya adalah bahwa, tapi seandainya saudara yang melayani, saudara misalnya saudara jadi Yohanes Pembaptis, sementara melayani tiba-tiba muncul orang lain lebih hebat dari saudara, seperti Yohanes, seperti Yesus, masih mau melayani? Ya, ternyata Yohanes juga melayani. Yohanes sadar Yesus itu lebih hebat dari dia, membuka tali kasutnya. Saya tidak layak kok.
Tapi biarpun ada orang lebih hebat dari dirinya, tapi itu tidak mencegah Yohanes untuk tetap melayani. Ya, karena itu melayani itu tidak perlu lihat orang. Biar orang lain lebih hebat juga tidak apa-apa. Kadang-kadang kalau lihat orang lain lebih hebat, saya mau nyanyi tapi waduh, dibanding dengan Ibu Yevi rasanya saya down deh. Kalau begitu saya tidak melayani. Ya, saya mau main musik tapi dibanding oleh Ian dengan Ian, wah saya kalah jauh. Kalau begitu saya tidak main. Ya, saya mau sharing firman Tuhan, tapi aduh dibanding dengan Pak Esra saya tidak usah dah. Seringkali orang tidak melayani gara-gara melihat ada orang lain lebih hebat. Tapi Yohanes Pembaptis tidak. Biar ada Yesus lebih hebat yang membuka tali kasutnya pun tidak layak. Yesus melayani, tapi Yohanes Pembaptis tetap melayani. Ya. Kalau di akhir ayat 26, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Semua orang sudah ikut Yesus, tapi Yohanes tetap juga mau melayani. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang menarik, bahwa melayani itu kan untuk Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Jadi siapa lebih bagus, siapa kurang bagus, itu no problem urusannya. Ya, yang penting adalah kesungguhan kita di dalam melayani. Ya. Nah, saudara-saudara, berarti ada dua grup sekarang yang melayani bersama-sama. Grup Yesus dan grup Yohanes Pembaptis. Sama-sama melayani. Walaupun Yesus jauh di atas Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang kita mau pelajari teks ini lebih dalam lewat beberapa poin. Pertama, ada iri hati dan kecemburuan murid-murid Yohanes Pembaptis. Ya. Saudara, Yohanes Pembaptis itu kan terkenal sebelum Yesus muncul. Dan murid-muridnya itu banyak. Murid-muridnya banyak. Nah, itu yang saya bilang, kalau saudara muridnya Yohanes Pembaptis tahu-tahu muncul Yesus dengan grupnya, pindah. Kalau tidak pindah, iri hati. Ya, sekarang mari lihat ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Yohanes membaptis di sini, Yesus dan muridnya membaptis di sini, lalu terjadilah perselisihan. Kira-kira perselisihan kenapa? Tentang penyucian, itu ada kaitan dengan baptisan itu. Yohanes dan muridnya membaptis di sini, Yesus dan muridnya membaptis di sini, lalu muncul perselisihan di tengah. Kira-kira mereka berselisih tentang apa? Apa yang menyebabkan mereka berselisih? Coba mari kita lihat kata-kata dari Adam Clark. Dia bilang begini, orang Yahudi yang dibicarakan di sini mungkin adalah seorang yang dibaptis oleh murid-murid Tuhan kita. Dan apa yang diperdebatkan kelihatannya adalah baptisan Yohanes ataukah baptisan Kristus yang lebih mujarab untuk penyucian. Atau Albert Barnes bilang, apa masalah yang diperselisihkan di sini tidak diketahui dengan pasti. Dari apa yang dikatakan, mungkin mereka sementara mempersoalkan tentang nilai dan kemanjuran dari baptisan yang dilakukan Yohanes dan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus membaptis di sini, Yohanes membaptis di sini, muncul perselisihan. Besar kemungkinan perselisihannya adalah dalam urusan baptis. Siapa lebih hebat? Baptisan siapa lebih manjur, Yesus atau Yohanes Pembaptis? Tapi saudara-saudara, kenapa sampai urusan baptisan kok jadi berselisih? Kenapa dalam urusan rohani semacam ini kok bisa terjadi perselisihan? Dan yang satu pasti murid Yohanes akan menganggap guru saya baptisannya lebih manjur. Tapi yang satu, yang orang Yahudi satu, mungkin dibaptis oleh Yesus dan murid-muridnya, Yesus lebih hebat, Yohanes lebih hebat. Yesus punya lebih manjur, Yohanes punya lebih manjur. Ini sebenarnya sebuah perdebatan yang bodoh. Karena Yesus dan Yohanes tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah pengikut Yohanes dan pengikut Yesus. Yang jadi masalah adalah jemaat Yohanes dengan jemaat Yesus. Pada Yesus dan Yohanes tidak ada problem. Itu berarti bisa jadi bahwa perdebatan semacam ini ada perdebatan bodoh yang lahir karena
fanatisme yang sempit terhadap seorang pemimpin. Ya. Ini adalah perdebatan yang dilandasi oleh kebanggaan atau pendewaan terhadap seorang hamba Tuhan yang membaptis. Dan perdebatan atau perselisihan ini akhirnya berlanjut kepada kekesalan para murid Yohanes. Kesal gimana? Ayat 26. Lalu mereka, murid-murid Yohanes nih, Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau, maksudnya Yesus, di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ini semacam nada cemburu. Ya, guru, orang yang kamu bersaksi tentang dia dulu, yang kamu bilang membuka tali kasurnya kamu tidak layak, dia juga baptis, semua orang sudah pergi kepadanya. Jadi kelihatannya murid-murid Yohanes Pembaptis ini sudah gelisah. Kenapa? Karena murid mereka, guru mereka itu underdog. Guru mereka lebih rendah daripada Yesus dan mereka sudah kehilangan banyak pengikut. Oke, saudara, sebelum ini Yohanes Pembaptis pernah lihat Yesus dan dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika orang Yahudi tanya, apakah engkau Kristus? Yohanes bilang, tidak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan api. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis ngomong Yesus kan? Kira-kira murid-muridnya Yohanes itu tahu tentang Yesus atau tidak? Gurunya sudah bersaksi. Tahu ya? Tahu nama Yesus? Pasti tahu dong ya. Tapi lihat omongan mereka tuh ya. Guru, Rabi, orang yang bersama dengan engkau. Kelihatannya mereka agak anti omong nama Yesus ya. Orang yang bersama engkau itu loh ya. Yang engkau bersaksi tentang dia itu loh. Sepertinya rasa ketidaksenangan mereka kepada Yesus membuat agak hilang rasa hormat. Padahal gurunya tuh sangat menghormat kepada Yesus. Di dalam salah satu buku tafsiran dari William Barclay, dia bilang begini, perikop ini dengan jelas menceritakan bahwa orang-orang mulai meninggalkan Yohanes dan mengikut Yesus. Itulah sebabnya maka murid-murid Yohanes Pembaptis merasa khawatir. Mereka tentu tidak suka bahwa Tuhan dan guru mulai hanya mendapat tempat kedua. Mereka tidak senang bahwa gurunya mulai ditinggalkan orang. Dan bahwa orang banyak mulai mengerumuni, mendengar, dan melihat kepada Yesus, guru yang baru itu. Ya. Dan coba lihat Yohanes 3 ayat 26. Rabi, orang tentang dianya. Mereka tidak mau menyebut nama Yesus. Semuanya menggunakan kata ganti. Maka dalam buku tafsiran Wycliffe Bible Commentary dia bilang begini, tidak disebutkan nama Yesus secara lebih tegas, nampaknya pengurangan nilai yang disengaja. Mereka agak tidak senang dengan Yesus karena Yesus lebih sukses. Dan gara-gara iri hati ini mereka melebih-lebihkan sesuatu. Coba lihat ayat 23. Akan tetapi Yohanes Pembaptis membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi masih ada orang dibaptis oleh Yohanes? Ada kan? Tapi di ayat 26 bilang apa? Semua orang pergi kepadanya. Padahal kan tidak semua. Masih ada kan? Masih ada yang dibaptis oleh Yohanes. Tapi saking jengkelnya mereka melebihkan informasi, semua orang pergi kepadanya, seolah-olah satu orang pun tidak ada yang dibaptis. Saking iri hatinya, informasinya jadi lain. Nah inilah kita harus berhati-hati. Kalau kita jengkel dan benci pada orang, iri hati pada orang, biasanya informasinya menjadi
Masih ada orang kita bilang, tidak ada lah, semua sudah pergi. Ya, itu kita perlu berhati-hati karena pada saat kebencian, iri hati, kejengkelan, cemburu datang, maka kita tidak lagi objektif menilai sesuatu. Seperti yang dilakukan murid-murid Yohanes. Nah, dari kata-kata mereka juga terlihat bahwa mereka lebih cinta guru mereka daripada cinta kepada Kristus, padahal guru mereka cinta pada Kristus. Ya, lihat Albert Barnes bilang, demikianlah banyak orang mencintai sekte, mencintai golongan mereka lebih daripada mereka mencintai Kristus, dan akan lebih bersukacita kalau orang yang menjadi lebih bersukacita kalau ada orang menjadi Presbyterian, Metodis, Baptis, ini aliran-aliran gereja, daripada kalau orang itu menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh rendah hati. Ini bukan roh atau semangat dari Injil. Kesalehan yang benar mengajar kita bersukacita kalau ada orang berdosa yang kembali kepada Kristus dan menjadi suci, tidak peduli apakah mereka mengikuti kita atau tidak. Misalnya ada orang berdosa bertobat masuk ke gereja kita, senang? Senang. Tapi kalau orang itu bertobat lalu masuk ke gereja orang lain, kita senang nggak? Mestinya senang. Tapi kalau masuk ke kita senang, masuk ke gereja sebelah kita tidak senang. Kita ini mencintai Kristus atau mencintai kelompok kita sendiri? Tuh ada 2 minggu lalu tuh saya khotbah di Jakarta, ya. Saya khotbah di Jakarta 4 kali kebaktian, ya. 4 kali kebaktian. Lalu saya pas khotbah kebaktian ketiga, waktu Yesus mau usir setan dari roh jahat. Lalu roh jahat bilang, apa urusan muka dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Setan ngomong kepada Yesus, apakah engkau Yesus mau menyiksa kami, setan-setan, sebelum waktunya? Jadi siapa yang menyiksa? Yesus. Siapa yang disiksa? Setan-setan. Setan tahu dia akan disiksa oleh Yesus. Tapi belum saatnya, nanti masuk neraka dulu, baru setan disiksa. Maka saya bilang, berarti pertama, setan sekarang belum ada di neraka. Nanti di akhir zaman dulu, pengadilan terakhir, Wahyu 20 ayat 10, baru setan dilempar ke neraka. Kedua, waktu setan masuk neraka, dia disiksa siang malam sampai selama-lamanya, bukan menyiksa. Nah, waktu saya khotbah begitu, lalu saya bilang, karena itu berhati-hatilah dengan orang-orang yang mengaku sudah pergi ke surga, sudah pergi ke neraka, lalu pulang cerita lain. Misalnya, di neraka saya lihat ada setan-setan menyiksa orang berdosa. Salah, karena Alkitab bilang setan disiksa, bukan menyiksa. Banyak orang contohnya seperti itu. Lalu saya kasih kutipan, misalnya, lihat kesaksian Pendeta Pariaji. Saya melihat setan mencabik-cabik daging-dagingnya orang berdosa, menggorok mereka. Pokoknya setan berkuasa. Habis kebaktian, keluar, pegang tangan dengan jemaat. Tiba-tiba satu ibu datang serbu saya, saudara. Mendamprat saya, kamu pendeta tidak tahu etika. Dalam khotbah masih jelek-jelekan orang. Ya, pokoknya dia hajar saya, ribut besar di pintu keluar gereja. Ya, saya bilang, hei, kamu bisa bedakan antara menghina pendeta dengan membahas ajaran atau tidak? Ya, tapi kamu pendeta tidak tahu beretika. Etika dari mana? Pernahkah kau baca di dalam Alkitab bahwa Yesus pun mengkritik ahli-ahli Taurat di dalam ajaran mereka? Ya, tapi ini gereja pewahyuan. Saya tidak peduli gereja pewahyuan. Masalahnya Alkitab bilang begini. Masa gereja pewahyuan Alkitab lain? Ya, tapi kalau memang tidak benar, kenapa jemaat mereka banyak? Loh, saya tidak peduli, kebenaran bukan soal jumlah. Karena 1 tambah 1 berapa? Kalau 1 orang bilang 2, 99 orang bilang 3, yang goblok itu 99 itu. Ya. Jadi saya bilang, loh, kalau kamu protes sama saya, coba kasih saya 1 ayat saja di mana setan menyiksa orang berdosa di neraka. Kasih 1 ayat saja. Dia bilang, saya memang tidak tahu. Kalau tidak tahu, jangan bicara. Ya. Dari situ saya bilang, ini jelas-jelas firman Tuhan, ayat Alkitab yang saya bilang. Mungkin dia tersinggung ketika saya
toh hanya sepersekian itu melihat satu slide dari pendeta Pariaji. Berarti dia sepertinya lebih cinta Pariaji daripada cerita kebenaran. Kita boleh menyukai satu hamba Tuhan sekalipun, tapi hamba Tuhan itu manusia yang bisa salah, baik di dalam perilaku maupun juga ajaran. Maka fanatik tidak boleh sampai membuat kita menutup kebenaran, termasuk terhadap saya. Kalau saya salah, ya salah. Kesukaan saya, saudara, pada saya tidak boleh menutup mata untuk melihat bahwa saya salah. Ya. Nah, atau kesenangan murid-murid Yohanes kepada Yohanes tidak boleh membuat mereka akhirnya tidak menyukai Yesus. Ini mereka kan tidak ada masalah dengan Yesus kan? Mereka mencintai guru mereka hanya karena melihat guru mereka kok jadinya lebih rendah dari Yesus, menjadi cemburu. Ya. Jadi kalau kamu cinta Yohanes tidak salah, tapi jangan benci Yesus. Kalau kamu kalau kamu suka Messi, jangan benci Ronaldo, ya kan? Karena membenci Messi menyukai Messi tidak harus berarti membenci Ronaldo. Senang pada Yohanes silakan, tapi kamu tidak punya problem pada Yesus. Tapi itu jelas lahir dari iri hati. Karena itulah kita harus berhati-hati dengan perasaan iri. Begitu iri hati sudah menguasai hati kita, maka yang selanjutnya pikiran maupun mulut kita, perkataan kita, semua tidak objektif dan semua orang akan kelihatan jelek. Padahal problemnya pada kita. Ada orang yang suka pasang teropong dari jendela kamar untuk lihat bulan. Setelah itu dia langsung teriak, ada penemuan besar. Ternyata ada semacam naga atau dinosaurus ada di bulan. Heboh. Buktinya teropong itu. Lalu dia panggil orang-orang, lihat di teropong ini. Orang-orang lihat, bukan ada dinosaurus di bulan, tapi ada nyamuk yang melekati kaca teropongnya. Begitu nyamuknya dicabut, tidak ada lagi itu dinosaurusnya. Ya kan? Seringkali kita melihat bukan karena itu, bukan karena ada di sana, tapi problemnya bukan di bulan, problemnya di kameramu, di kacamatamu. Ya, maka berhati-hatilah supaya kita jangan masuk dengan iri hati, seperti bahkan dalam dunia rohani sekalipun. Ini rohani, masalah pelayanan. Ya. Oke, yang kedua, mari kita lihat bagaimana sikap dan jawaban Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara, untungnya Yohanes Pembaptis tidak mempunyai hati sama seperti murid-muridnya. Karena kalau tidak, maka repot. Ya, Yohanes Pembaptis tidak ikut menjadi tidak senang dengan Yesus. Tidak ikut menjadi iri hati dengan Yesus. Biarpun murid-muridnya membuat laporan yang negatif tentang situasi yang ada. Yohanes justru menasihati mereka. Ya. Yohanes 3. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepalanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, yang mendengarnya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku menjadi penuh. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Saudara perhatikan sini. Begitu Yohanes ada di sini, murid-muridnya datang lalu mulai dengan perasaan iri hati, mulai cerita segala macam yang buruk tentang Yesus. Apakah Yohanes ikut-ikutan? Tidak. Dia bukan ikut-ikutan menjelaskan Yesus, dia meluruskan jalan pikiran dan otak dari para muridnya. Banyak problem di dalam gereja adalah suka bergosip yang aneh-aneh. Dan satu orang datang, dia cerita satu, orang kedua juga menyambung. Lalu 2 orang ini keliling, lalu jadi 4 orang. 4 orang di jalan lagi, dia jadi 8 orang. Maka tanpa sadar, seluruh gereja, seluruh jemaat sudah terpengaruh dengan satu informasi yang belum tentu benar. Tapi misalnya, ya,
Saya datang ke Ibu Edi. Ibu Edi, ya, tahu nggak? Ian itu begini. Kalau ibu langsung kantor dan stop di situ, ya kan? Dan oh tidak, Ian tidak begitu, gini, selesai. Tapi begitu saya kasih tahu Ibu Edi, tahu Ian begitu? Oh gitu ya. Lalu saya lanjut ke Pak Ketut, Ibu Edi ke Pak Edi. Nah, dua orang itu sambung lagi, lalu satu ke Oma, satu ke Ibu Yevi. Nah, selesailah dan rusaklah semua. Maka di sini kita perlu berhati-hati. Yohanes Pembaptis adalah pemimpin, dan pada waktu dia memimpin, dia melihat ada gerakan yang liar dari bawah yang seolah-olah mengajak untuk ikut iri hati kepada orang lain, dalam hal ini Yesus. Dia cut di situ dan nasihat mereka dan selesai. Problem bukan di sana, problem ini kalian. Kita jemaat masih kecil, tapi kalau di jemaat yang sudah besar itu ya, ini kita hanya 20 orang saja mengendalikan pikiran 20 orang, ini sudah susah ya. Apalagi kalau jemaat sampai 500-600 itu mengendalikan pikiran 500-600 orang itu bagaimana itu? Maka itu menjadi repot. Nah, maka di sini pentinglah kita sebagai orang Kristen jadi pembawa damai itu begitu. Ya, pembawa damai itu begitu. Kalau orang ceritakan yang jelek pada orang lain, stop di situ. Tapi kalau orang cerita yang baik, teruskanlah. Ya, itu menjadi pembawa damai. Nah, tapi sekarang kita lihat teks kita ini. Waktu murid-muridnya mulai jengkel dengan Yesus, mulai iri hati, bagaimana Yohanes mengatasi itu? Pertama, Yohanes mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan hal yang aneh-aneh. Coba perhatikan ayat 28. Kamu sendiri dapat beri kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Memang dia yang Mesias. Kalau dia lebih hebat, itu wajar. Kalau semua orang pergi ikut dia, itu wajar. Aku sendiri sudah bersaksi, aku ini hanya utusan. Maka di sini saudara-saudara, Yohanes memperingatkan murid-muridnya terhadap apa yang pernah dia katakan. Lihat Yohanes 1. Itu kan di Yohanes 3 ya. Di Yohanes 1, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Dia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau? Jawabnya, akulah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Maka Yohanes itu tahu perannya, dia bukan Mesias. Saya pikir kalau orang Yahudi datang tanya, siapakah engkau? Mesias? Lalu Yohanes berkata, engkau sendiri mengatakannya. Wah, itu repot itu ya. Ya. Tapi untungnya Yohanes itu tahu diri dan tahu posisi. Bahwa dia bukan ada pada tempat nomor 1 dan tertinggi. Itu milik Mesias. Dia adalah orang bawahan yang memang diutus untuk mempersiapkan jalan. Ratakan tanah bergelombang. Itu kerjanya Yohanes. Timbunlah tanah yang berlubang. Semua dipersiapkan untuk kedatangan Mesias. Nah, maka Yohanes memperingatkan, sebenarnya Yohanes memperingatkan murid-muridnya, jangan mendewakan saya. Jangan mengkultus individukan saya. Ya. Nah, hamba Tuhan yang sadar bahwa pengikutnya mendewa-dewakan dirinya, itu harus memberi peringatan semacam ini dan bukan menyenanginya. Kalau saudara mendewa-dewakan saya dan saya senang dan menikmati itu, saya hamba Tuhan tidak beres. Ya. Kalau saya tahu bahwa orang mendewa-dewakan saya, fanatik terhadap saya, itu harus ditegur. Jangan menjadikan seorang kita ini hamba, jangan menjadikan hamba menjadi Tuhan. Tuhan Yesus pernah masuk Yerusalem menunggang keledai. Lalu semua oleh Hosana bagi dia, Hosana bagi dia. Lalu 30 tahun yang lalu Pak Ketut pernah berkhotbah. Bayangkan kalau Yesus naik keledai bawa semua Hosana, Hosana, kan yang dipuji Yesus. Tahu-tahu keledai kira dia yang dipuji. Lalu keledainya mulai angkat kaki dua. Maka jatuhlah Yesus.
Itu keledai bodoh yang tidak sadar bahwa dia itu hanya alat yang dipuji itu Yesus itu loh. Ya. Nah, maka Yohanes ingin mengingatkan tempatnya memang bukan tempat yang tertinggi. Panggilan kita berbeda. Karunia kita berbeda. Kita tidak harus menjadi seperti orang lain. Atau kepengen seperti orang lain. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan memang memberi tempat kita ini. Saya ini saudara, saya tuh sebenarnya kepengen juga doa orang sakit sembuh gitu loh, supaya saya bisa bikin KKR kesembuhan ilahi. Saya bayangkan kalau saya bisa doa orang sembuh, pasti gereja saya ini pasti penuh. Ya. Saya bayangkan, satu minggu saya berdoa untuk 50 orang. Atau minimal saya berdoa begitu dapat penglihatan kayak apa kayak begitu ya. Tapi ini bertutup mata juga gelap. Ya. Berdoa orang sakit juga jarang yang sembuh, kebanyakan mati malah. Ya, sampai saya pernah doa puasa untuk itu. Doa puasa supaya saya bisa dapat karunia, lihat-lihat dan sembuhkan. Tapi ternyata habis doa puasa juga tidak dapat apa-apa juga. Akhirnya saya harus terima bahwa memang bukan bagian saya di situ. Tuhan pakai orang lain seperti itu, puji Tuhan. Tapi kalau saya dipakai untuk mengajar firman Tuhan, ya sudah, cukupkan dengan ini dan maksimalkan ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya harus sadar di mana tempat saya. Ya. Ini tidak membuat kita apatis dan tidak mau berusaha untuk maju. Ya, tapi kalau kita sudah dikonfirmasi oleh Tuhan bahwa karuniamu ini, pakailah sungguh-sungguh melayani di situ. Ya. Seorang yang namanya Nyonya Browning, dia bilang, semua macam pelayanan adalah sama di hadapan Allah. Di hadapan manusia ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar, kan? Tapi di hadapan Tuhan semua sama. Semua sama, ya. Karena itu lakukanlah tugas-tugas pelayanan kita sekecil apapun. Tak usah iri hati dengan orang lain. Kalau Tuhan pakai orang lain lebih hebat, Tuhan pakai orang lain lebih populer, Tuhan pakai orang lain lebih terkenal, tak usah iri hati. Ya. Yang penting kesungguhan kita. Saya menarik satu ayat di Matius 10 ayat 41-42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Jadi yang dapat upah nabi itu siapa? Pertama, nabinya. Kedua, yang bukan nabi tapi menyambut seorang nabi sebagai nabi. Artinya saya mungkin bukan nabi, tapi saya bisa dapat upah nabi loh. Berarti peran bisa berbeda, jabatan bisa berbeda, tapi upah bisa sama. Saudara baca tuh orang apa yang suruh bungakan uang dulu ya. Satu dapat 10, satu dapat 5, satu dapat ini, suruh bungakan talenta itu ya. Saudara lihat yang dua yang bungakan tuh ya. Coba lihat, hasilnya kan beda. Yang satu bungakan, dia dapat 100%. Jumlahnya beda, tapi pujiannya sama. Baik dan benar hai hambaku yang setia. Pujiannya sama. Jadi hasil mungkin berbeda, tapi upah tetap sama. Maka di situ butuh kesetiaan. Satu hari seorang pendeta mau bikin khotbah, dia tertidur di meja waktu bikin khotbah, lalu dia mimpi. Dalam mimpi itu dia lihat ada sebuah tembok besar semacam pintu dari tembok besar sekali. Lalu Tuhan bilang, nah bangunlah dan doronglah pintu itu. Dia lihat-lihat, aduh mana mungkin. Tapi Tuhan bilang, bangunlah dan doronglah. Maka dia bangun dan dia mulai dorong. Hari pertama dorong, tidak bergerak. Lalu dia bilang, Tuhan tidak ada hasil. Besoknya Tuhan datang lagi, nah bangun dan dorong. Maka dia mulai bangun lagi, dorong lagi. Ternyata tidak berhasil. Bergeser 1 mili pun tidak. Hari ketiga Tuhan datang begitu. Hari keempat, kelima, keenam, 1 minggu Tuhan suruh dia bilang, Tuhan sudah 6 hari tidak bergeser sedikit pun. Tuhan bilang, nah bangun dan dorong sekali lagi.
Dan dia bangun dan dorong sekali lagi. Dia pikir Tuhan bilang ini terakhir. Sekali lagi mungkin akan bergerak. Dia bangun dan dorong dan tidak bergerak juga. Setelah tidak bergerak, Tuhan bilang, baik sekali perbuatanku hai hamba-Mu. Tuhan, kenapa Tuhan puji saya? Bukankah itu tembok tidak bergerak sama sekali? Tuhan bilang, siapa yang suruh buat kamu bergerak, bikin itu barang bergerak? Yang saya minta kamu dorong. Itu saja. Dan kamu setia mendorong sudah 7 hari. Baik dan hebat, hai anak. Berarti Tuhan tidak suruh dorong. Tuhan tidak suruh bikin bergerak. Tuhan suruh dorong. Soal hasil, bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Artinya, lakukan tugas pelayanan kita sekecil apapun. Karena itu sama berharga di mata Tuhan. Tak usah iri hati sama orang lain. Karena iri hati sama dengan kamu gali 2 kuburan. Satu untuk itu orang dan satu untuk kau sendiri. Artinya dua-dua akan mati. Ya. Jadi belajar dari Yohanes supaya kita puas diri dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kedua, Yohanes mengatakan bahwa tidak seorang pun yang akan bisa menerima lebih daripada apa yang Tuhan berikan kepadanya. Lihat ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Surga itu dari Tuhan, pihak Tuhan. Maksudnya begini, semua kan dimiliki Tuhan. Tuhan kan yang kasih kita nih, ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu kalau Tuhan tidak kasih. Ya. Jadi kalau saya mempunyai karunia untuk bisa mengajar firman Tuhan dengan baik, ya itu memang dari surga kasih. Kenapa saudara jengkel sama saya? Nah, itu kan. Kalau orang lain menyanyi suara bagus, kita punya jelek. Dia bisa menyanyi bagus, itu kan dikaruniakan dari surga. Kenapa kita mesti jengkel sama dia? Kalau dia sampai kaya, itu kan dikaruniakan kepadanya dari surga. Tapi dia kerja tidak bagus, ya. Kalau Tuhan tidak kehendaki juga kan dia nggak bisa kaya. Kenapa kita harus cemburu pada dia? Bukankah surga menghendaki dia mendapatkan itu? Dan kalau 02 yang menang, itu kan dikaruniakan kepadanya dari surga, ya kan? Mau curang ke apa ke kita tidak tahu. Pokoknya kalau sampai dia menang, artinya memang surga menetapkan itu. Calvinis begitu kan? Segala sesuatu ditetapkan Tuhan kan? Jadi kalau 02 menang, ya memang begitu. Mau bagaimana? Tidak ada seorang pun yang mengambil sesuatu kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi coba bayangkan, kalau Pak Ketut semacam ini, artinya dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi pada waktu saya iri hati dengan kelebihan Pak Ketut, bukankah sama dengan saya protes surga dan merasa surga tidak adil gara-gara kasih dia ini? Kalau ada sesuatu pada saya dan saudara tidak suka sama saya, bukankah surga yang mengaruniakan pada saya? Kenapa saudara jengkel? Itu sama dengan saudara protes surga. Kalau kita sadar semacam ini, sebenarnya iri hati dan kejengkelan pada kelebihan orang lain, itu sama dengan kita merasa Tuhan tidak adil karena memberikan dia ini, itu dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu kepadanya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Makanya biarpun saya berjuang bagaimanapun mau dapat bikin kesembuhan ilahi kah bagaimana, ya kalau surga tidak berikan, ya mau bagaimana? Lebih baik saya tekuni dan majukan apa yang Tuhan karuniakan kepadanya ketimbang menghabiskan waktu dengan kejengkelan pada orang lain yang mana surga memberikan kepadanya sesuatu yang tidak saya miliki. Ya. Saya pernah membaca sebuah cerita yang diceritakan oleh William Barclay. Dia menceritakan tentang ada seorang pendeta yang namanya Dr. Spears. Dia adalah pengkhotbah yang hebat dan jemaatnya banyak sekali suka mendengar dia khotbah. Tapi lama-lama dia jadi tua dan khotbahnya sudah mulai tidak menarik lagi. Lalu lama-lama jemaatnya nih makin lama makin kurang. Habis jemaatnya. Satu hari kebaktian dia naik di mimbar, dia lihat hanya majelis. Jemaat tidak ada lagi. Maka begitu dia di atas mimbar, dia tanya kepada
majelis, di mana jemaat kita semuanya? Lalu majelis lapor, Pak Pendeta, jemaat semua ada di gereja yang ujung jalan sana. Kenapa mereka pergi ke sana? Mereka pergi untuk mendengar pengkhotbah muda yang hebat itu. Ada pendeta muda yang hebat dalam berkhotbah? Iya, Pak. Dan semua jemaat kita pergi mendengarkan dia. Lalu Dr. Smith tersenyum kepada majelis dan dia berkata, saya kira kita pun harus meneladani jemaat kita. Mari kita semua pergi ke gereja ujung jalan untuk kebaktian pagi ini. Saya baca itu, saya kira saya juga susah bikin begitu ya. Ya tapi itu, dan ini kisah nyata. Dan itu menunjukkan betapa legowonya hati seseorang. Dan tidak melihat orang lain sebagai saingan yang harus dihancurkan, ya, atau menjadi sasaran kebencian, kejengkelan iri hati kita. Ya. Karena ingat, semuanya, tidak ada orang bisa dapat apapun kalau surga tidak karuniakan kepada. Protes orang, tidak suka, benci orang, sama dengan protes kepada surga. Ketiga, Yohanes memakai gambaran tentang sahabat mempelai laki-laki yang sangat dikenal oleh orang Yahudi. Ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarnya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Di situ ada kata-kata sahabat mempelai laki-laki. Nah, ini terkait budaya pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, di dalam pernikahan atau perkawinan, proses perkawinan orang Yahudi, ada satu orang penting yang berdiri di sana, ya. Orang itu dalam bahasa Ibrani disebut sebagai sosben. Ya, sosben atau di dalam bahasa Yunani adalah arkitriklinos. Sosben atau arkitriklinos ini itu adalah orang yang selalu ada dalam urusan perkawinan. Jadi misalnya ya, kalau Ian mau nikah, maka saya adalah sosbennya. Sosben itu diambil dari sahabatnya. Jadi saya bersahabat dengan Ian, Ian harus mencari sosben yang adalah sahabatnya, yang harus dekat, sahabat dekat yang hafal suaranya. Jadi biarpun saya tidak lihat muka Ian, tapi Ian omong dari ujung sana, saya dengar, saya tahu pasti 100% itu Ian. Maka itu harus sahabatnya. Nah, sahabatnya itu yang harus dari sosben. Kerjanya dia pertama kali adalah dia sebagai penghubung antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Mungkin di budaya, saya nggak tahu di sini juga ya, di budaya timur dikenal sebagai jubir. Ya, jubir itu, kami kalau di timur mau nikah tuh harus, apalagi pakai mahar, kita sebut belis, itu bisa mahal. Ya, di tempat-tempat suku-suku tertentu, kalau perempuan tidak sekolah murah, tapi kalau dia makin sekolah dan dia sampai S2, S3, lu susah bayar kawan. Ya, itu tuh main dia bisa minta bayar itu bisa minta 100 kandang kuda. Maksudnya bukan hanya kandangnya, sekalian dengan kuda-kudanya. Ah, ini di kampung ini, bukan ya? Siapa? Oh, di kampung Flores ya. Apalagi di Sumba, Ibu Sumba kan? Sumba itu mahal sekali. Ya, mahal sekali. Jadi saya akhirnya pernah dipikirkan, saya pendeta kan, ini 2 jemaat saya mau nikah nih, laki dan perempuan. Tapi kan keluarganya lain-lain nih kan. Maka saya diharapkan sebagai pendeta bisa membuat harga turun. Dari pihak laki ada jubir, dari pihak perempuan ada jubir. Keberhasilan jubir pihak perempuan adalah menetapkan harga setinggi-tingginya. Keberhasilan saya dari jubir laki-laki adalah menaikkan harga serendah-rendahnya. Itu sudah ditentukan, saudara. Maka beberapa bulan sebelumnya saya sudah tahu bahwa saya akan berhadapan dengan jubir perempuan ini. Dia sudah tahu saya sudah tahu dia. Dan saya harus menjaga sedemikian rupa supaya pas meja perundingan,
Itu kita mesti duduk melantai semua, pasang segala macam barang-barang adat semua, baru mulai duduk bicara. Maka saya harus ambil hati ini orang ini, jubir perempuan. Tapi dia bukan hanya ambil hati saya, tapi kalau dia tahu saya ke Surabaya, dia bilang, Pak Pendeta, nanti kalau ke Surabaya tolong pulang bawa jam tangan satu buat saya ya. Itu artinya dia sudah kasih sinyal, lu tidak bawa jam tangan nanti sampai di meja perundingan lu rusak gitu kan. Ya akhirnya saya harus beli. Pak Pendeta tolong pulang bawa ini ya. Wih, saya mesti keluar duit pribadi tuh ya. Baik. Nah, nanti supaya kita tidak menargetkan banyak. Saya ingat waktu itu, ini orang perempuan sampai S2 mahal. Tapi karena pendeta yang datang mereka kasih harga murah saja. Minta kerbau 20 ekor yang umur 4 tahun dengan kuda 20 ekor umur 2 tahun. Siapa agak bingung, bagaimana kita menentukan mencari kerbau umur begitu? Ya kan? Tapi umurnya itu sama dengan juta. Jadi kalau kerbau 4 tahun artinya 4 juta. Kalau begitu 20 ekor maka 20 kali 4 juta. Terus ini. Nah, maka saya mesti tawar. Saya pikir dalam hukum tawar-menawar ini harus tawar serendah-rendahnya supaya nanti ada nego-nego dia naik posisi tengah. Ya, maka saya tawar 5 ekor. Ya kan? Begitu saya tawar 5 ekor, marahlah mereka. Marahlah mereka sampai pihak sana menangis. Peluk anaknya menangis. Waktu bapak minta orang perempuan untuk kakakmu, minta 80 ekor bapak kasih, minta 100 ekor bapak kasih. Tapi hari ini orang merendahkan kamu sekali sampai tawar 5 ekor. Itu harga diri. Oh, itu pokoknya hari itu rame. Ya. Saya hari itu tobat. Ya, tobat jadi jubir. Tapi begitu, itu peran jubir itu sangat penting. Pihak keluarga tidak bisa ini. Misalnya kalau Pak Ketut punya anak perempuan, saya dari jubirnya Pak Edi, dari pihak laki mau minta, Pak Edi sama ibu tidak boleh ngomong, tidak punya hak ngomong, dan tidak punya hak berpendapat. Seluruh pendapat itu ada pada saya. Nah, itu budaya seperti itu. Nah, si Sosben dan Artiklinos itu seperti itu. Perannya begitu penting. Tapi dia sahabat dari mempelai laki-laki. Setelah itu dia semua selesai, dia akan atur berbagai hal tentang perkawinan, kirim undangan, pimpin pesta, dan mengatur pertemuan kedua mempelai. Coba saudara lihat Yohanes pasal 2 ayat 8. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap airnya telah menjadi anggur, dia memanggil mempelai laki-laki. Pemimpin pesta inilah Sosben itu. Dia bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi. Dan setelah resepsi kawin selesai, masih tinggal satu tugas dari Sosben. Tugas itu adalah dia mengantar mempelai perempuan ke kamarnya. Lalu dia harus masuk ke kamar pengantin bersama pengantin perempuannya. Di dalam sana lampu dimatikan. Sosben bersama mempelai perempuan. Jadi Sosben ini harus orang terpercaya. Karena dia sudah di kamar dengan mempelai perempuan. Lampu dimatikan. Ih, jangan-jangan pagar makan tanaman ini. Ya kan? Nah, pagar makan tanaman. Nah, karena itulah maka selama bisa dalam tempo waktu yang tidak ditentukan, bisa berjam-jam lamanya. Tapi Sosben itu harus tetap diam di situ. Sampai pada tengah malam, tiba-tiba muncul suatu suara. Begitu suara muncul, saya sebagai sahabat mempelai laki-laki, itu kan saya punya sahabat, maka saya tahu suaranya. Begitu dia datang ketok, saya tahu persis itu dia. Maka saya harus buka pintu, persilakan mempelai laki-laki masuk, dan tugas saya selesai. Saya pergi dengan sukacita. Karena tugas saya bukan mempelai laki-laki. Tugas saya hanya mempertemukan mempelai laki dan perempuan.
Kalau mereka sudah bertemu, maka selesailah tugas saya, pergi dengan damai. Nah, Yohanes Pembaptis tadi ngomong apa? Saya ini bukan pengantin laki-laki. Saya ini sahabat mempelai laki-laki. Tugas saya, Mesias itu adalah mempelai laki-laki. Kristus itu mempelai laki-laki. Umat Israel itu mempelai perempuannya. Tugas saya kasih ketemu mereka. Begitu mereka sudah bertemu, maka saya mundur diri. Itulah sukacitaku, dan sukacitaku penuh. Kalau Yohanes mau mengambil orang-orang datang kepada dia, itu sama dengan mempelai laki-laki kurang ajar yang pagar makan tanaman. Nah, karena itu tugasnya sudah selesai, maka itulah sukacitaku. Sukacitaku itu penuh. Maka di sini Yohanes sadar tugasnya. Semua kita yang melayani Tuhan juga harus sadar bahwa tugas kita adalah mempertemukan orang dengan Tuhan. Kalau ada orang bertemu dengan Tuhan, ya, itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku penuh. Suatu hari saya mau bikin KKR di satu tempat. Lalu mau bikin KKR di lapangan. Kalau mungkin kita di sini mungkin yang jadi kesulitan, tantangan besar itu adalah agama lain, ya. Tapi kalau kita di sana, tantangan besar adalah gereja sendiri. Karena gereja dengan gereja bersaing sedemikian rupa. Jadi waktu saya sudah publikasi mau datang KKR, tiba-tiba hari hanya KKR dibatalkan. Karena tidak diizinkan menggunakan lapangan itu, karena lapangan itu milik gereja A. Akhirnya panitia memutuskan kita sewa tempat saja untuk KKR. Ya, saya ini diundang khotbah di mana-mana, saudara, ya. Tapi di Kupang tuh jarang sekali saya diundang khotbah, karena saya dianggap ajaran sesat. Begitu, ya. Jadi mereka sudah pengaruh sedemikian rupa, akhirnya hari itu KKR hari pertama tidak ada orang satu pun selain panitia. Ya sudah, akhirnya itu khotbah ala kadarnya. Setelah itu saya kumpul panitia, tolong besok publikasi lebih kuat lagi, ya. Sewa mobil untuk jalan calling keliling itu pulau itu supaya datang, ya. Hari kedua, selain panitia, datang tambahan 1 orang. Ya, 1 orang. Gedungnya lebih besar dari itu Marvel City. 1 orang. Sampai saya lihat juga saya patah semangat. Saya minta panitia supaya gencar lagi. Hari terakhir musibahnya. Ya. Suruh berdoa. Dan hari ketiga saya berdoa, Tuhan, saya sudah tidak mau tahu lagi ada orang atau tidak ada orang. Hari ketiga saya anggap ada 1000 orang. Kalau tidak saya khotbah terganggu. Maka saudara, hari yang ketiga, yang 1 orang datang, hari kedua tidak datang lagi, dan sisa panitia. Tapi karena saya sudah janji sama Tuhan, ya sudah, apa boleh buat, pokoknya saya, bayangan saya hanya ini ada 1000 orang dan saya khotbah dan beritakan Injil. Habis, selesai, amin. Nah, tidak ada altar call semua panitia nih, ya. Selesai kebaktian, dan saya anggap gagal acara itu. Pada saat saya mau meninggalkan tempat itu, tiba-tiba mereka panggil, Pak Pendeta, datang dulu ke depan. Datang, ada 1 orang mau terima Yesus. Siapa? Ternyata dari agama sebelah. Siapa? Penjaga sound system. Dia baru dari Jawa sini, pergi ke saudaranya di Rote, lalu dapat kerja sebagai tukang sound system. Dan hari itu panitia sewa sound system di situ. Maka dia kerja adalah jaga sound system. Karena jaga sound system dia tidak boleh kemana-mana. Dan rupanya saya sasaran Injil ke sana, ternyata sikatnya ke samping. Jadi di situ tidak ada orang, tapi yang sana bertobat. Dan hari itu kami berdoa, tuntun dia terima Yesus dan menyerahkan ke perkantas pulau itu untuk pembinaan selanjutnya. Saudara,
Saya waktu pikir ternyata Tuhan suruh saya datang dengan membuang banyak uang dan banyak orang datang ini sebenarnya hanya untuk satu orang ini saja. Dan hari itu 3 hari kecewa, tapi hari itu sukacita. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku menjadi penuh. Ya. Nah, ingatlah bahwa kita hanya hamba-hamba, hanya sosben, hanya arkitriklinos. Ya. Dan akhirnya Yohanes menutup seluruh omongannya dengan ayat 30. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Satu hari saya berkhotbah tentang Christ is the best. Kristus yang terbaik. Kristus menurut surat Ibrani. Dan saya ingat tema surat Ibrani itu adalah lebih. Saudara baca kata yang paling banyak muncul di surat Ibrani itu adalah lebih. Lebih sempurna, lebih baik, lebih agung, lebih mulia. Semua Kristus lebih baik, Kristus lebih sempurna, Kristus lebih agung, Kristus lebih besar. Semuanya Kristus, Kristus yang terbaik. Pada waktu pulang, satu bapak salaman sama saya, Pak, terima kasih. Waktu saya dengar khotbah Bapak, saya tambah kagum kepada Tuhan Yesus. Pada waktu dia bilang begini, dalam hati saya, dia harus makin besar dan saya harus makin kecil. Banyak orang puji saya kalau saya khotbah, tapi itu tidak membuat sukacita. Yang paling sukacita adalah kalau orang memuji orang yang saya beritakan. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Ini jadi pegangan bagi kita. Gereja kita masih kecil, tapi kalau di kemudian hari Tuhan pakai kita secara luar biasa dan kita membesar, ingatlah, dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Ingat, kita ini bukan mempelainya, kita cuma sahabat mempelai, sosmed, arki, tri,